Mobil BMW yang dikendarai oleh Tie, Joe, dan Silas baru saja keluar dari perumahan elit menuju rumah kos-kosan tempat Silas mengontrak. Mereka bertiga baru saja mengantar Naomi dan terakhir mengantar Melissa untuk kembali ke rumah mereka selepas menghadiri acara ulang tahun Ruby. Sahabat, satu kampus hanya beda jurusan. Enak betul kau, Joe. Aku yang punya mobil, tapi kau yang bagaikan raja. Diapit oleh dua cewek cantik yang memiliki pesona dan daya tarik itu. Tie mengomel penunjukan ketidakpuasan hatinya kepada Joe. Benar itu. Dua orang gadis dilahap sendiri. Kau tidak mau bagi-bagi dengan kami. Sahabat macam apa itu namanya? Kata Silas pula memanas-manasi Tie. Senangnya dalam hati, kalau beristri 4. Seperti dunia aneh yang punya. Joe hanya menyanyi saja. Sedikit pun dia tidak mengubris ocehan kedua sahabatnya itu. Joe, aku sedang bicara kepadamu. Kali ini dia benar-benar jengkel karena ocehannya sama sekali tidak dianggap oleh Joe. Fokus saja mengemudi, Tie. Di depan, kita sudah ditunggu oleh segerombolan preman. Kata Joe dengan acuh tak acuh. Namun, perkataannya ini sukses membuat kedua sahabatnya mengernyitkan dahi. Kau tahu dari mana, Joe? Tanya Tie penasaran. Sejak tadi kita memang sudah dibuntuti. Mungkin mereka tahu bahwa kita akan kembali melewati jalan ini. Maka mereka menunggu kita di persimpangan jalan sepi di depan itu. Kata Joe menjelaskan kepada sahabatnya ini bukan untuk menakut-nakuti. Dia mengatakan itu agar Tie dan Silas segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Celaka kalau begini, sudah kuduga. Duh, pasti akan tidak akan melepaskan kita. Gumam Tie yang terdengar jelas di telinga Joe dan Silas. Terserah mereka saja. Yang jelas, setiap ada yang menjual, pasti akan aku beli. Kata Joe sambil mengepalkan tinjunya. Tie menggelengkan kepalanya. Tidak bisa begitu, Joe. Ayah Duff ini sangat berkuasa di Quantum Seed ini. Masalahnya, tidak akan berakhir andai pun kita memenangkan perkelahian ini. Sebaiknya kita mengalah saja. Terserah kau sajalah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Tanya Silas meminta penjelasan. Usaha mebel milik keluargaku bisa gulung tikar jika Tuan Clifford sampai turun tangan. Makanya itu, masalah kita saat ini akan berbuntut panjang jika kita melawan mereka. Joe sudah tahu alasannya, jadi dia tidak perlu lagi banyak bertanya. Sebaliknya, hanya Silaslah yang tampak meredam emosinya dan berkali-kali dia menarik nafas berat. Ngeng-cit. Terdengar suara ban terserah di aspal dan dari depan pula. Tampak sekitar 4 mobil menghalangi jalan mobil yang mereka kendarai. Tie sekuat tenaga membanting setir ke kanan. Tampak asap mengepul di bekas deretan dan mobilnya di aspal karena tadi dia mendadak menekan brake. Tenang Tie, matikan mesin mobilmu, pinta Joe kepada sahabatnya itu. Aku sudah tenang sejak tadi. Kalau hanya 3-4 pukulan, aku sudah siap menerima, kata Tie yang kini melihat sekitar 15 orang preman keluar dari mobil penghadang di depan mereka dan langsung mengetuk pintu mobil BMW milik Tie. Keluar secara baik-baik atau aku hancurkan mobilmu ini, bentak salah satu dari lelaki itu. Ketiga pintu mobil itu langsung terbuka dan dari dalam Tie, Joe, dan Silas tampak keluar dengan santai. Begitu ketiga pemuda itu keluar, ke-15 orang tadi langsung terbagi menjadi 3 kelompok. Lalu menjengkeram kerah baju ketiga pemuda itu. Berani sekali kalian bertiga ini membuat masalah dengan tuan muda kami. Apa kau ingin mati? Buk. Buk. Terdengar suara batuk dari arah di mana Tie sedang dikelilingi oleh 5 orang. Kami ini adalah orang-orang dari Kryptonite. Kalian salah dalam mencari masalah dengan pengusaha kota ini. Buk. Joe merasakan berkali-kali pukulan mendarat di perutnya. Beruntung, Joe telah mengempos kekuatannya ke bagian perut.
Jadi, walaupun sedikit mual namun dia tidak sampai terluka dalam. Berbeda dengan Tie dan Silas, kedua pemuda ini sudah terjatuh di aspal sambil meringkuk dan meringis kesakitan. Ini peringkatan pertama untuk kalian. Jika kalian masih berani membuat silang sengketa dengan Tuan Muda Duf, jangan salahkan jika bukan gelar sarjana yang kalian bawa pulang, melainkan gelar almarhum, kata lelaki itu. Lalu sebelum dia melangkah mendekati mobilnya, terlebih dahulu dia menendang perut Tie, Joe, dan Silas secara bergantian. Buk, buk, buk. Tinggalkan mereka. Ayo kita kembali dan melaporkan semuanya kepada Tuan Muda, perintah lelaki itu. Tak lama kemudian setelah itu, mobil orang-orang tadi pun segera meninggalkan ketika mahasiswa ini yang masih tergeletak di pinggir jalan aspal. Kau tidak apa-apa, Tie? Tanya Joe yang langsung membantu Tie untuk bersandar di mobilnya. Setelah itu dia kini membantu Silas yang mengalami keadaan yang tidak jauh berbeda dengan Tie. Bahkan, Silas sempat muntah. Ayo Silas, sini, aku bantu, kata Joe sambil membantu sahabatnya itu berdiri, lalu memapahkannya ke samping Tie yang terdengar batuk berulang kali. Bagaimana bisa kau seperti tidak mengalami apa-apa, Joe? Kau seperti baik-baik saja. Jangan pikirkan aku, pikirkan saja dirimu. Orang yang memukuli aku tadi, tenaganya seperti tenaga anak PAUD. Jawab Joe seadanya, karena percuma dia menjelaskan, mereka juga pasti tidak akan mengerti. Joe segera membuka pintu mobil, lalu mengambil 2 botol air mineral. Dia kemudian memberikan kepada kedua sahabatnya itu. Minum dulu, sisanya bersihkan darah di sudut bibir kalian, perintah Joe. Wah sekali rasa perutku, benar-benar pengecut Dove Clifford dan teman-temannya itu, maki Silas sambil menerima botol air mineral pemberian Joe. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan malam ini terhadap kita. Mereka akan membayarnya 2 kali lipat, kata Joe. Walaupun dia saat ini sedang dikuasai oleh kemarahan, namun nada bicaranya masih tetap teratur dan terkesan santai. Pundakku terkilir, Joe. Tendangan terakhir dari orang berbadan tegap itu juga nyaris mematahkan tulang rusukku, kata Silas mengadukan deritanya. Sini, aku periksa. Lalu, aduh, ma. Pakai Silas begitu Joe menggoyang-goyang pundaknya lalu menariknya secara spontan. Bagaimana rasanya? Coba kau gerakkan, pinta Joe. Wah, ajaib, langsung sembuh. Ya sudah, ayo kita kembali, ajak Joe. Kau yang menjadi supir, Joe. Aku sudah tidak mampu. Tidak perlu mengantar Silas ke rumah kosannya. Kita bertiga tidur di rumahmu saja, di Quantum Housing Area, kata Tie yang kini merangkak untuk berusaha bangkit dari posisi bersandar di bodi mobilnya. Ya sudah, ayo aku bantu. Joe pun membantu Silas dan Tie untuk memasuki mobil. Setelah semuanya beres, barulah dia menyalakan mesin kendaraan dan melajukan kendaraan tersebut menuju ke Quantum Housing Area.